Di dunia ini, tidak hanya satu orang yang mempunyai kisahnya sendiri. Kisah ini dimulai dari Nakayama Kotaro, seorang siswa SMA biasa yang hidupnya begitu normal sampai-sampai terasa membosankan. Tidak ada hal spesial di dalam hidupnya, tidak ada bakat luar biasa, tidak populer, tidak punya masa muda yang bersinar. Hari-harinya berjalan seperti figuran yang hanya lewat beberapa detik di layar sebelum dilupakan. Karena Nakayama sadar dirinya bukanlah tokoh utama. Tokoh utama sebenarnya adalah Rizaki Ryoma, seorang cowok populer yang menjalani kehidupan layaknya protagonis anime komedi romantis. Selalu dikelilingi cewek cantik, punya banyak momen spesial, dan seolah seluruh dunia bergerak mengikuti jalan ceritanya. Sedangkan Nakayama, ia hanya karakter mob, NPC yang hanya bisa berdiri di pinggir cerita sambil melihat tokoh utama bersinar. Dan yang paling menyakitkan bagi Nakayama adalah kenyataan kalau orang-orang yang dulu dekat dengannya perlahan meninggalkannya setelah bertemu Rizaki, Ayusa, saudari tirinya sendiri, Yuzuki, teman masa kecil yang dulu selalu bersamanya, dan Kirari, sahabat yang pernah menghabiskan banyak waktu dengannya. Sekarang mereka semua lebih memilih berada di sisi Ryuzaki. Nakayama hanya bisa melihat mereka tertawa bersama dari kejauhan. Rasanya seperti dirinya perlahan menghilang dari cerita mereka. Karena itulah Nakayama mulai berpikir, apakah aku hanya sebuah anomali? Apakah keberadaanku memang tidak penting di dalam kisah ini? Tapi kalau begitu, kenapa aku masih ada? Namun Nakayama mencoba berhenti memikirkan semua itu. Karena bagaimanapun juga, dirinya hanyalah karakter mob. Tidak ada alasan baginya untuk berharap lebih. Hari itu, seperti biasa, Ryuzaki kembali dikelilingi para heroin. Nakayama melihat Ayusa, Yuzuki, dan Kirari berada bersama Ryuzaki. Namun kali ini ada satu orang lagi, Shimotsuki Shiho, siswi cantik yang dikenal dingin dan pendiam. Ia hampir tidak pernah tersenyum, jarang berbicara, dan selalu terlihat menjaga jarak dengan orang lain. Dingin seperti kulkas, tapi anehnya tidak ada seorang pun yang membencinya. Mungkin karena auranya misterius, justru membuat Shiho terlihat seperti heroin utama dalam cerita romantis. Nakayama memperhatikan mereka dari jauh dan berpikir, Shiho pasti juga heroin dalam kisahnya Ryuzaki. Apalagi sepertinya Ryuzaki menyukai Shiho. Namun tiba-tiba Shiho menoleh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Nakayama langsung memalingkan wajahnya dengan gugup. Tidak, ini pasti cuma perasaanku saja. Setelah pulang ke rumah, Nakayama masih memikirkan mereka tentang agenda yang mungkin dilakukan Ryuzaki bersama para heroinnya. Tapi ia segera menggelengkan kepala. Itu bukan urusanku. Lebih baik fokus mengerjakan PR daripada memikirkan kehidupan tokoh utama. Namun saat ingin mulai belajar, Nakayama baru sadar bukunya tertinggal di sekolah. Dengan malas, ia kembali ke sekolah yang sudah hampir sepi. Koridor sekolah malam itu terasa sunyi. Hanya suara langkah kaki Nakayama yang terdengar pelan seperti gema kesepian. Dan disitulah cerita sebenarnya dimulai. Saat membuka pintu kelas, Nakayama melihat seseorang masih berada di sana, Shimotsuki Shiho. Nakayama langsung bingung, bukannya dia pergi bersama Ryuzaki dan yang lain. Namun yang lebih mengejutkan, Shiho sedang tertidur di kelas. Nakayama awalnya ingin membiarkannya saja, tapi kalau sekolah segera dikunci dan Shiho tertinggal sendirian, itu bisa jadi masalah. Karena itulah ia memberanikan diri mendekat untuk membangunkannya. Namun saat mencoba memanggil Shiho, tanpa sadar tangannya menyentuh rambut Shiho. Seketika Shiho langsung terbangun. Nakayama panik. Tunggu, aku bisa jelasin. Karena terlalu gugup, Nakayama langsung mencoba kabur. Tunggu dulu, Shiho buru-buru berdiri. Namun karena terlalu mendadak, ia malah jatuh dari kursinya. Nakayama refleks mendekat untuk membantu. Tapi saat itu, Shiho tiba-tiba memegang tangan Nakayama. Nakayama membeku. Shiho menatap tangannya perlahan. Lalu untuk pertama kalinya, gadis dingin itu menunjukkan ekspresi lega. Akhirnya, aku bisa bicara tanpa gugup. Nakayama tentu tidak mengerti maksudnya. Dan akhirnya Shiho mulai menjelaskan
Ternyata selama ini Shiho memiliki kesulitan berbicara dengan orang lain. Setiap kali mencoba mengobrol, tubuhnya selalu gugup dan kata-katanya tidak keluar dengan lancar. Karena itulah ia selalu terlihat dingin dan pendiam. Bukan karena tidak ingin dekat dengan orang lain, tapi karena ia tidak bisa. Namun anehnya, saat bersama Nakayama, dirinya merasa tenang, tidak gugup, tidak takut. Untuk pertama kalinya, Shiho bisa berbicara dengan normal. Shiho menggenggam tangan Nakayama sedikit lebih erat, dan dengan wajahnya ia berkata, "Jadi, maukah kamu menjadi temanku?" Nakayama terdiam. Karakter mob, karakter yang merasa dirinya tidak penting, karakter yang selalu berpikir kalau dirinya hanyalah NPC dalam cerita orang lain. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Dan sejak saat itu, Nakayama mulai menyadari satu hal. Tidak ada manusia yang benar-benar NPC, karena semua orang adalah tokoh utama dalam kisah mereka sendiri. Namun, kejadian itu hanyalah awal dari cerita yang sebenarnya. Keesokan harinya, Nakayama kembali menjalani perannya seperti biasa. Peran seorang karakter mob, karakter yang hanya berdiri di pinggir panggung sambil menyaksikan kisah orang lain berjalan. Dan seperti biasa pula, dari kejauhan ia melihat Ryuzaki Ryoma, sang tokoh utama. Matahari yang menjadi pusat dari cerita ini. Kemanapun Ryuzaki pergi, para heroin akan selalu berada di sekitarnya. Seolah dunia memang sengaja ditulis untuk membuat hidupnya menarik. Melihat pemandangan itu, Nakayama hanya bisa bertanya dalam hati, emang sih dia tampan, tapi apa yang sebenarnya membuat semua orang begitu tertarik kepadanya? Namun sebelum ia menemukan jawabannya, seseorang datang. Shimotsuki Shiho, gadis yang bahkan hanya dengan berdiri saja mampu menarik perhatian seluruh kelas. Jika Ryuzaki adalah matahari, maka Shiho adalah bulan yang bersinar dengan cahayanya sendiri, lembut, tenang, namun selalu membuat orang menoleh tanpa sadar. Melihat Shiho, Nakayama kembali teringat akan kenyataan. Mereka hidup di dunia yang berbeda. Shiho adalah gadis yang selalu berada di tengah sorotan, sedangkan dirinya hanyalah karakter latar yang bahkan tidak dianggap penting. Karena itulah Nakayama selalu berhati-hati saat berbicara dengannya. Ia tidak ingin menjadi bahan gosip di sekolah, karena semakin terang cahaya seseorang, semakin besar pula bayangan yang ditimbulkannya. Saat jam istirahat berbunyi, Shiho langsung menemui Nakayama. Namun berbeda dari biasanya, wajah gadis itu terlihat sedikit kesal. Ternyata ia marah karena Nakayama tidak mengajaknya berbicara sejak pagi. Bukankah teman seharusnya saling mengobrol? Mendengar itu, Nakayama hanya tersenyum canggung. Ia menjelaskan bahwa dirinya sengaja menjaga jarak karena menganggap Shiho adalah gadis yang pemalu. Dan ia tidak ingin membuat Shiho merasa tidak nyaman. Mendengar alasan tersebut, ekspresi Shiho langsung melunak, seolah salju yang perlahan mencair di bawah sinar matahari. Karena sebenarnya Shiho sempat berpikir bahwa Nakayama tidak ingin berteman dengannya. Nakayama kemudian meminta maaf dan dengan jujur mengatakan bahwa ia ingin menjadi teman Shiho. Bahkan ia berharap hubungan mereka bisa menjadi lebih dekat. Mendengar itu, wajah Shiho langsung berbinar, seperti bunga yang akhirnya mekar setelah menunggu datangnya musim semi. Menurut Shiho, teman baik harus memanggil nama depan satu sama lain. Dan tanpa berpikir panjang, Nakayama langsung memanggil namanya, Shiho. Hanya satu kata, namun kata sederhana itu membuat Shiho langsung membeku. Wajahnya memerah, tatapannya menghindar, seolah jantungnya baru saja diserang tanpa persiapan. Melihat reaksinya, Nakayama baru sadar bahwa gadis yang selama ini terlihat dingin ternyata memiliki sisi yang sangat menggemaskan. Saat makan siang, Shiho memperhatikan kebiasaan Nakayama yang selalu makan roti melon. Menurutnya, itu bukan makanan yang cukup untuk seorang siswa SMA. Karena itulah Shiho memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membuat Nakayama hampir kehilangan ketenangannya. Shiho mulai menyuapinya.
Awalnya Nakayama menolak karena menurutnya itu terlalu berlebihan. Namun Shiho terlihat sama sekali tidak keberatan, seolah kegiatan itu adalah sesuatu yang sangat normal. Dan pada akhirnya Nakayama menyerah. Saat suapan itu sampai ke mulutnya, jantungnya mulai berdetak semakin cepat, seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Bukan karena makanannya, melainkan karena orang yang menyuapinya adalah Shimotsuki Shiho, gadis yang dikagumi seluruh sekolah. Melihat reaksinya, Shiho justru tersenyum kecil, senyuman yang terasa hangat seperti matahari musim semi. Dan tanpa sadar, Nakayama ikut tersenyum. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia tersenyum seperti itu. Selama ini hidupnya terasa seperti langit yang selalu mendung. Namun sejak bertemu Shiho, sedikit demi sedikit warna mulai kembali menghiasi dunianya. Mungkin dirinya hanyalah karakter mob, mungkin dirinya bukan tokoh utama. Namun untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memperhatikan keberadaannya. Saat itulah Shiho tiba-tiba bertanya, apakah Nakayama merasa gugup saat disuapi tadi? Nakayama tentu langsung menyangkalnya. Namun Shiho hanya tersenyum karena ia bisa mendengarnya. Nakayama langsung teringat akan pembicaraan mereka sebelumnya. Kembali ke masa lalu, saat itu Shiho menjelaskan sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ia memiliki kemampuan yang aneh, kemampuan untuk mendengarkan suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Bukan suara dari mulut seseorang, melainkan suara dari dalam hati mereka. Jika suara itu terdengar lembut, maka orang tersebut adalah orang yang baik. Namun jika suara itu terdengar seperti kuku yang menggores papan tulis, maka orang itu menyimpan sesuatu yang gelap dalam dirinya. Karena kemampuan pendengaran yang tajam, Shiho kesulitan bergaul dengan orang lain. Tidak semua suara terdengar indah. Banyak suara yang justru membuat telinganya terasa sakit. Namun semuanya berbeda ketika ia bertemu Nakayama. Menurut Shiho, suara milik Nakayama terdengar seperti air sungai yang mengalir tenang, jernih, lembut, dan membuat hatinya merasa nyaman. Karena itulah Shiho menganggap pertemuan mereka sebagai sebuah takdir. Yang lebih mengejutkannya lagi, menurut Shiho, suara milik Ryuzaki justru tidak terdengar menyenangkan sama sekali. Kembali ke masa kini, tiba-tiba Shiho berdiri dari tempat duduknya. Ekspresinya berubah, seolah ia baru saja mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Nakayama tentu kebingungan, namun Shiho terlihat panik. Untuk pertama kalinya, gadis yang biasanya tenang itu mencoba bersembunyi. Sayangnya, semuanya sudah terlambat karena orang yang ia hindari telah menemukan mereka. Orang itu adalah Rizaki Ryoma, sang tokoh utama, matahari yang selama ini menjadi pusat cerita. Dan untuk pertama kalinya, tokoh utama dan karakter mob akhirnya berdiri di panggung yang sama. Namun pertanyaan yang sebenarnya, kenapa Shiho begitu takut bertemu dengannya? Dan kenapa suara milik Rizaki terdengar begitu buruk di dalam telinga Shiho? Mungkinkah tokoh utama yang terlihat sempurna itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun? Dan tanpa disadari Nakayama, pertemuan hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Kedatangan Ryuzaki langsung mengubah udara di sekitar mereka. Suasana yang tadinya tenang seolah membeku dalam sekejap ketika ia menuduh Nakayama telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Shiho. Di belakangnya berdiri Ajusa yang dengan hati-hati menanyakan keadaannya. Namun pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dasar sumur, tidak mendapat jawaban sama sekali. Ryuzaki bahkan tidak meliriknya, meninggalkan Ajusa dengan senyum yang perlahan memudar. Melihat pemandangan itu, Nakayama akhirnya mengerti. Alasan Ajusa datang ke sana adalah untuk menyatikan cintanya. Sayangnya, mata Ryuzaki hanya tertuju pada satu orang, Shiho. Dalam hati, Nakayama merasa kesal. Keberanian yang telah Ajusa kumpulkan seolah lenyap tertiup angin tanpa pernah dihargai.
Ia pun menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun kepada Shiho dan meminta Rizaki menghentikan kesalahpahaman itu. Namun tanpa diduga wajah Shiho semakin pucat. Jemarinya bergetar pelan, seakan beban suasana itu terlalu berat untuk dipikul sendirian. Rizaki segera menghampiri dan menanyakan keadaannya. Nakayama berniat mengantarkan Shiho ke UKS, tetapi justru dianggap sedang mencari kesempatan untuk menjadi pahlawan. Dengan suara lirih, Shiho hanya berkata bahwa ia masih bisa berjalan sendiri. Rizaki lalu meminta Ajusa menemani Shiho, tetapi Nakayama mengingatkan bahwa Ajusa sebenarnya ingin berbicara dengannya. Meski begitu, Rizaki memilih tetap tinggal demi menyelesaikan urusannya dengan Nakayama. Ajusa hanya mengangguk pelan, menyembunyikan perasaannya di balik senyum tipis. Saat hanya mereka berdua, Nakayama bertanya mengapa Rizaki begitu protektif kepada Shiho, meski mereka bukan sepasang kekasih. Jawaban Rizaki sederhana, mereka adalah teman masa kecil. Menurutnya, Shiho adalah gadis penyendiri yang rapuh dan hanya dirinya yang benar-benar memahami serta melindunginya. Mendengar itu, Nakayama hanya terdiam. Baginya, Shiho bukan bunga yang akan layu hanya karena diterpa angin. Ia memang pemalu, tetapi di balik sifat pendiamnya tersimpan kelembutan yang mampu membuat orang lain merasa nyaman. Saat itulah Nakayama menyadari sesuatu. Masalahnya bukan pada Shiho, melainkan pada cara Rizaki memandang dunia. Ia terlalu yakin bahwa hanya dirinya yang bisa menjadi penyelamat, seolah seluruh cerita berputar mengikuti langkahnya. Nakayama pun memikirkan cara agar kecurigaan itu hilang. Akhirnya ia memilih mengatakan bahwa dirinya hanya pernah menyatakan cinta kepada Shiho dan telah ditolak. Anehnya, kebohongan itu berhasil meredakan kewaspadaan Rizaki. Walau setiap kata terasa seperti duri yang menusuk hatinya sendiri, Nakayama tetap melanjutkannya. Ia terus meyakinkan diri bahwa semua ini tidak penting, karena baginya ia hanyalah karakter mob, tokoh yang berdiri di pinggir panggung, menyaksikan orang lain bersinar tanpa pernah berharap mendapatkan sorotan. Setelah kesalahpahaman selesai, Rizaki justru mengulurkan tangannya dan mengajak Nakayama berteman. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Pertanyaan sederhana itu membuat Nakayama terpaku. Rupanya selama ini Rizaki bahkan tidak mengetahui namanya. Ia tetap menyambut uluran tangan itu dan memperkenalkan diri. Namun, ketika Rizaki pergi, ada rasa nyeri yang perlahan memenuhi dadanya. Meski begitu, ia memilih memendam semuanya. Jika dengan cara ini Shiho bisa hidup lebih tenang, maka rasa sakit itu layak diterima. Hari-hari pun berlalu. Rizaki mulai menyapanya setiap kali bertemu, sementara Nakayama sengaja menjaga jarak dari Shiho agar tidak menimbulkan kecurigaan lagi. Perlahan, Rizaki benar-benar menganggap Nakayama hanyalah tokoh sampingan yang tidak perlu diwaspadai. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Suatu hari, Nakayama mendengar suara Shiho yang sedang panik karena dompetnya ketinggalan di sekolah. Tanpa ragu, ia segera membantu hingga masalah itu terselesaikan. Shiho pun menatapnya sambil tersenyum. Menurutku, kamu adalah pahlawan. Nakayama menggeleng pelan. Baginya, pujian itu terlalu besar untuk seseorang yang selalu menganggap dirinya hanya figuran. Namun Shiho tidak setuju. Ia berkata bahwa Nakayama selalu hadir ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Jika Nakayama tidak bisa melihat kebaikannya sendiri, maka dialah dirinya yang menjadi orang pertama yang menyadarinya. Lalu Shiho mengucapkan satu kalimat yang menembus benteng di hati Nakayama. Kamu tidak cocok menjadi karakter mob, kamu orang yang hebat. Dan untuk pertama kalinya, topeng yang selama ini ia kenakan mulai retak sedikit demi sedikit. Sosok yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang akhirnya mulai berani melangkah menuju cahaya. Lalu Shiho meminta Nakayama untuk mengantarkannya ke rumah. Nakayama sempat bingung, tetapi akhirnya ia menyetujuinya. Sesampainya di rumah Nakayama, Shiho terkesan dengan ruang tamunya yang sangat rapi. Shiho pun bertanya kemana orang tua Nakayama. Nakayama menjawab kalau kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri. Mendengar itu, Shiho merasa sedikit kecewa karena ia tidak bisa memperkenalkan dirinya kepada orang tua Nakayama.
Shiho langsung menyadari kalau itu berarti Nakayama tinggal sendiri setiap hari. Entah kenapa, tiba-tiba Shiho terpikir sebuah ide. Ia meminta Nakayama untuk memanggilnya One-chan. Karena Shiho ingin memanjakannya agar Nakayama tidak merasa kesepian. Nakayama hanya terdiam. Menurutnya, Shiho justru lebih terlihat seperti seorang adik. Bahkan ada beberapa bagian dari Shiho yang mengingatkannya pada Ajusa. Setelah selesai menikmati camilan, Shiho langsung bertanya di mana kamar Nakayama berada. Nakayama menjawab kalau kamarnya berada di lantai 2. Tanpa menunggu lebih lama, Shiho langsung berlari menuju kamar Nakayama. Di dalam kamar, Shiho terlihat sangat tertarik dengan banyaknya buku yang ada di sana. Nakayama meminta maaf karena menurutnya kamarnya terasa membosankan. Namun, Shiho tidak merasa kecewa sama sekali. Justru ia semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Nakayama, mulai dari kepribadian hingga hal-hal yang ia sukai. Menurut Shiho, jika Nakayama merasa kamarnya membosankan, maka mereka bisa membuatnya menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Mendengar perkataan itu, Nakayama hanya tersenyum sambil merasa sedikit terkejut. Saat sedang membaca buku, tiba-tiba Nakayama menyebutkan sesuatu yang membuat Shiho panik, yaitu tentang penilaian tengah semester. Dengan tegas, Shiho mengatakan bahwa dirinya tidak ingin belajar karena menurutnya tugas seorang murid hanyalah bermain game. Namun jika Nakayama mengajarinya, mungkin saja ia akan mau belajar. Nakayama sedikit terkejut mendengar itu. Saat itulah suara misterius kembali muncul di kepalanya. "Kamu hanyalah karakter mob. Kamu tidak pantas mengajari seorang heroin." Mendengar suara tersebut, Nakayama segera mengusulkan agar mereka belajar bersama saja. Di sisi lain, Nakayama sebenarnya masih merasa resah mengenai Ryuzaki dan ingin menceritakannya pada Shiho. Namun sebelum ia sempat berbicara, Shiho tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mendekat. Nakayama mengira kalau orang itu adalah Ajusa. Akan tetapi, Shiho justru berkata dengan suara gemetar, "Kamu selingkuh, Nakayama." Tentu Nakayama bingung. Ia baru sadar kalau Shiho memiliki pendengaran yang sangat tajam. Shiho ternyata mendengar suara langkah kaki seorang perempuan, sehingga ia langsung salah paham. Karena itu, Nakayama ingin memperkenalkan orang tersebut agar Shiho tidak salah paham. Namun, saat Ajusa dan Shiho bertemu, mereka berdua langsung terkejut. Ajusa tidak menyangka kalau teman Nakayama adalah Shiho. Sementara itu, Shiho juga tidak menyangka kalau orang yang ia kira pacaran Nakayama ternyata adalah Ajusa. Namun, Nakayama segera menjelaskan kalau Ajusa hanya adik tiri. Sayangnya, penjelasan itu malah membuat Shiho semakin salah paham. Akhirnya Nakayama meminta Ajusa untuk menjelaskan bahwa mereka berdua tidak berpacaran. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, Shiho merasa sangat malu sehingga langsung menjatuhkan dirinya ke atas tempat tidur. Ajusa masih tidak menyangka kalau Nakayama berteman dengan Shiho. Nakayama pun menjelaskan kalau akhir-akhir ini mereka memang menjadi sedikit lebih dekat. Namun tiba-tiba Ajusa bertanya, bagaimana kalau Ryoma Oni-chan mengetahui hal ini? Mendengar itu, Nakayama langsung terdiam. Ia baru sadar bahwa situasi ini bisa menjadi kesempatan bagi para heroin lainnya. Jika Ajusa memberitahukan semuanya kepada Ryuzaki, mungkin saja Ryuzaki akan menyerah untuk mendapatkan Shiho. Tetapi itu hanyalah pemikiran Ajusa. Ryuzaki bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja ketika cintanya mengalami masalah. Karena itulah Nakayama langsung memohon kepada Ajusa agar tidak memberitahukan hal ini kepada Ryuzaki. Melihat kakaknya seperti itu, Ajusa mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan memberitahu Ryuzaki. Lagi pula, sekalipun ia memberitahunya, hal itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Saat itu juga Nakayama tersadar bahwa adik tirinya adalah seseorang yang ingin membuat orang yang ia sukai jatuh cinta kepadanya, bukan dengan paksaan, melainkan benar-benar dari lubuk hati. Hal itu membuat Nakayama merasa gagal sebagai seorang kakak karena selama ini tidak menyadari perasaan Ajusa. Lalu Ajusa pergi ke kamarnya dan mengatakan kalau ia juga akan berusaha. Jadi Nakayama pun harus melakukan yang terbaik. Saat pintu kamarnya tertutup, Ajusa hanya terdiam. Di sini kita diperlihatkan bahwa sebelum Ajusa bertemu dengan Nakayama,
ia memiliki seorang kakak yang sangat baik dan selalu bisa diandalkan. Namun sayangnya, kakaknya telah pergi untuk selamanya. Ajusa yang masih kecil saat itu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia terus menunggu kakaknya hari demi hari. Ajusa tetap mempertahankan gaya rambutnya karena berharap suatu saat bisa bertemu lagi dengan kakaknya. Melihat keadaan Ajusa, ayahnya akhirnya memutuskan untuk menikah lagi. Dan saat itulah Ajusa bertemu dengan Nakayama. Meskipun sekarang mereka telah menjadi kakak dan adik, bagi Ajusa, Nakayama bukanlah Oni-chan yang selama ini ia cari. Lalu Ajusa bertemu dengan Ryuzaki, seorang laki-laki yang sangat mirip dengan kakaknya dulu. Karena itulah Ajusa mulai menjauh dari Nakayama dan berusaha mendapatkan hati Ryuzaki. Namun meskipun Ajusa sering bersikap dingin dan bahkan terkadang menyakiti perasaan Nakayama, Nakayama selalu membantunya. Padahal Ajusa sendiri sudah jarang memedulikannya. Tiba-tiba Ajusa mendengar sebuah suara. "Berjuanglah, Ajusa." Secara refleks Ajusa menoleh, tetapi ternyata itu hanyalah perasaan yang muncul sesaat. Ajusa pun berbaring di atas kasurnya sambil memeluk boneka dan berkata pelan, "Maafkan aku, Oni-chan." Sementara itu, di kamar Nakayama, Shiho bukannya belajar, melainkan malah sibuk bermain ponsel. Nakayama mencoba menyuruh Shiho untuk belajar, tetapi Shiho tetap bersikeras kalau tugas seorang murid adalah bermain game. Akhirnya Nakayama meletakkan sebuah kue di atas meja. Melihat itu, Shiho langsung kegirangan dan ingin memakannya. Namun Nakayama segera mengambil kembali kue tersebut dan mengatakan kalau kue itu hanya boleh dimakan setelah belajar sebagai penyegar. Hal itu membuat Shiho kesal, namun pada akhirnya ia tetap mau belajar. Saat sedang menikmati kue setelah belajar, Shiho mengatakan kalau mereka sebenarnya tidak banyak mengobrol di sekolah, padahal menurutnya itu pasti akan menyenangkan. Namun Nakayama mengatakan kalau hal itu akan menarik perhatian Ryuzaki. Shiho memahami alasan tersebut. Menurutnya tidak masalah karena Nakayama melakukan semua ini demi dirinya. Karena itulah Shiho memutuskan untuk menahan diri. Suatu hari, Nakayama menceritakan keresahannya mengenai Ryuzaki kepada Shiho. Awalnya, Nakayama bingung bagaimana cara menghadapi semua ini. Namun ternyata hanya dengan berada bersama Shiho, semua keresahannya perlahan menghilang. Hal itu karena Shiho hanya menunjukkan senyum manisnya kepada Nakayama, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa senang. Setiap hari mereka berdua belajar bersama demi menghadapi penilaian tengah semester. Hingga akhirnya hari ujian pun tiba. Saat ujian dimulai, Shiho sempat melirik ke arah Nakayama. Melihat itu, Nakayama hanya mengatakan satu kalimat, "Berjuanglah." Mendengar perkataan itu, Shiho langsung kembali bersemangat. Ketika hasil ujian diumumkan, Shiho berhasil mendapatkan nilai 72. Tentu saja Shiho sangat senang. Ia segera menoleh ke arah Nakayama. Dan Nakayama hanya membalasnya dengan senyuman bangga atas hasil kerja keras Shiho. Melihat senyuman itu, Shiho merasa sangat bahagia. Saat Nakayama sedang membereskan buku-bukunya, Shiho memanggilnya dari belakang. Dengan penuh semangat, Shiho menunjukkan hasil kerja kerasnya kepada Nakayama. Tentu saja Nakayama merasa kagum. Ia mengatakan kalau Shiho sudah bekerja dengan sangat baik. Mendengar pujian itu, Shiho hanya bisa tersipu malu. Setelah itu, Shiho berencana untuk memberitahu ibunya tentang nilai tersebut, lalu ia pun pergi. Namun, disinilah masalah serius dimulai. Seharusnya mereka berdua tidak boleh terlalu banyak mengobrol di sekolah, tetapi tanpa sadar mereka malah berbicara cukup lama, hingga membuat seluruh kelas menoleh ke arah mereka. Nakayama baru menyadari situasi itu. Ia tahu kalau semua orang pasti akan mulai berpikir macam-macam. Tak lama kemudian, Ryuzaki datang dan meminta Nakayama untuk mengikutinya. Nakayama pun menuruti permintaan itu. Awalnya, ia mencoba menenangkan situasi. Namun, Ryuzaki meminta Nakayama untuk tidak berpura-pura tidak tahu. Ryuzaki menjelaskan bahwa Shiho hanya akan menunjukkan senyum seperti itu kepada orang yang benar-benar ia percayai. Bahkan dirinya yang merupakan teman masa kecil Shiho hampir tidak pernah melihat senyuman seperti itu sejak kecil. Namun sekarang Nakayama mampu membuat Shiho tersenyum seperti itu.
Rizaki mengatakan kalau usaha Nakayama telah berhasil. Nakayama kembali mencoba menenangkan Rizaki, tetapi semuanya sia-sia. Rizaki memang memiliki perasaan kepada Shiho. Melihat keberhasilan Nakayama membuatnya merasa terancam. Karena itu, mulai sekarang Rizaki akan bersikap serius. Yang awalnya hanya teman sekelas, kini Nakayama dan Rizaki telah menjadi rival. Dan sekarang Nakayama harus memikirkan cara untuk melindungi Shiho.